kampung. Sama Kampung. kita punya kampung ya Kak. Iya. Sama kampung. Iya. Sehat terus kan Bapak Ibu Kak. Tuhan sehat. Enggak, Iya. Selamat pagi. Pagi Kak Dani. Selamat pagi selamat pagi Kak Wiwit. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Sehat? Ya, semoga teman-teman tetap senang, sehat dan gembira. Nah, hari ini kita mau ngapain loh? Ini bawa apa itu? Nah, ini bawa tumbler, bawa tempat minum. Iya. Tempat minumnya Let's Go Mentari Indonesia. Teman-teman ada yang punya di rumah? Boleh loh, kita sama-sama diisi, kemudian teman-teman boleh duduk di situ, kita piknik sama-sama. Kakak-kakak dari Let's Go, teman-teman di rumah, ya boleh diambil tempat minumnya, diisi, kita sama-sama piknik, oke? Ya, kita hari ini mau piknik sama-sama di Let's go. Let's Go. backgroundnya Kak. Iya, kita background nih teman-teman. Kita baru ada di backgroundnya Let's Go, sekaligus kebun kecilnya Let's Go. Ada Kak Wiwit, ada Bu En, ada Kak Reni, sama Kak Gat mana ya Kak? nggak ada ya. Kita panggil Kak Gat, Kak Gat. Kak Gat di sini. Oh, ya ada Kak Gat. Hari ini seharusnya ada Kak Adit, tapi Kak Adit berhalangan hadir karena sedang kurang enak badan. Jadi Kak Wiwit, Bu En, Kak Wendy dan Kak Gat akan piknik sama-sama di Let's Go. Ya, kita mau ngapain aja nanti ya? Teman-teman ikut ya. Kita mau ngapain? Mau ngobrol-ngobrol, mau cerita-cerita sambil kita mau cerita tentang asal daerah kita masing-masing ya. Nah, ini bagian dari open house-nya Let's Go. Hari ini teman-teman diajak piknik di playground sekaligus kebunnya Let's Go. Sekaligus juga teman-teman mengenal atau mengingat kembali edukator-edukatornya Let's Go. Nah, teman-teman sudah siap? Siap. Sebelum kita piknik, kita doa dulu ya Kak Wiwit ya. Yuk. Ya, pimpin dulu ya Kak Wiwit ya. Oke teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Bentar lagi kami mau bermain, kami mau piknik. Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Biar lebih meriah, kita nyanyi dulu yuk. Biar Yuk. lebih semangat ya Kak ya. Semangat. Kita nyanyi apa Bu En? Gat, iso. God is so good. Yo, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. God is so good. God is so good.
tanya yuk Kak Iwit. Kak Iwit asalnya dari mana Kak Iwit? Oh, saya asalnya dari kampung, Kak. Namanya Dusun Canggal. Dusun Canggal Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Oh, Dari ternyata Kabupaten dari Semarang. Semarang. Iya. Jadi kalau di Solo tinggalnya kos. Nah, Kak Iwit tinggal sebentar di Solo kos. Sudah lama Kak Iwit di Solo? Di Solo dari tahun berapa ya? 2000 sih kayaknya. Nah, Kak Iwit dulu sekolah di Solo ya? Iya, Kuliah di dulu kuliah di Solo, terus pindah di Solo. Oh gitu. Ya, kerja di Iya. Solo. Kak Iwit berapa bersaudara Kak? Saya punya satu adik, jadi cuma 2 bersaudara. Kak Iwit sama adiknya Kak Iwit 1. Namanya siapa Kak? Namanya Widianto. Sekarang tinggalnya adiknya Kak Iwit tinggalnya di Tangerang. Di Tangerang ya. Iya. Keluarganya. Iya. Jadi Kak Iwit ini anak pertama ya dari 2 bersaudara ya. 2 bersaudara. Oke. Kak Iwit sudah lama jadi guru Kak? Jadi guru dari tahun 2015 kayaknya. Iya, 2015 mulai jadi guru. Jadi guru PAUD dan TK. Jadi sudah berapa tahun itu ya? Kita hitung yuk. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Berapa tahun Kak Iwit? 5 tahun. Iya, Kak Iwit sudah 5 tahun jadi guru PAUD. Gimana rasanya Kak Iwit? Wah, menyenangkan. Ya, Kak Iwit senang jadi temannya teman-teman kecil semua. Iya. Oke, Kak Iwit masih pengen jadi guru terus kan ya? Iya, masih mau bermain dan belajar sama teman-teman. Oke, itu dia Kak Wiwit. Nah, sekarang kita tanya-tanya Bu Endang. Ya selalu ya. Iya, Bu Kalau Endang. Bu En Aslinya dari mana Bu En? Dari jauh juga Kak. Di mana itu UN? Bu En desanya Mojopuro, kecamatannya Wuryantoro, kabupatennya Wonogiri. Ada yang tahu Wonogiri? Tahu ya teman-teman ya. Kalau Bu En sudah berkeluarga, Bu En punya anak 2. Yang anak pertama cowok sudah kuliah semester 5. Yang anak kedua cewek SMP kelas 3. Udah besar-besar Kak. Sekarang Bu Ennya tinggal di mana Bu En? Kalau sekarang Bu En tinggal di perumahan Porbayan Gentan. Oke, nah Bu En ini menjadi edukator di kelas KB ya Bu En, di Iya. kelas kelompok bermain. Iya. Nah, Bu En sudah berapa lama bermain dengan teman-teman kecil ya? Kalau Bu En di sini tinggal di Solo sudah lama sekali Kak, dari tahun 2020. Oh, Sudah masuk tahun 21 tahun ini Kak. jadi Bu En dari tahun 2000 di sini. Iya, kerja di Solo tahun 2020. Awalnya jadi guru pendamping, Iya. kemudian masuk di lab school ini tahun 2016 ya Kak. Iya. Tahun 2016 teman-teman. Jadi sudah Berapa hampir tahun sama ya? Kak Wiwit. Hitung. 4. Hitung yuk. 2017, 2018, 2019, 2020. 4 tahun. Iya. Bu En sudah 4 tahun menjadi guru. Gimana rasanya Bu En? Senang sekali Kak. Jadi Ini awet kangen muda ya, Bu loh, En, ya? nggak ketemu teman-teman kangen Iya. rasanya. Jadi awet muda ya Bu En ya? Jadi tidak enak. Bu En senang jadi guru. Senang sekali, Apa sih Kak. tantangan terbesar Bu En? Ya kalau tantangan semuanya pasti ada, tapi kalau kita nikmati, kita sama-sama belajar sama teman-teman kecil, jadi kita saling menyesuaikan, jadi tidak berasa Kak. Iya. Jadi semuanya menyenangkan ya Iya. Bu En ya. Oke, terima kasih Bu En. Sama-sama, Kak. Nah, oke. Sekarang Kak Gatu mungkin mau cerita. Ya, halo teman-teman. Iya. Ya, kalau Kak Gatu aslinya dari mana Kak Kalau Kak Gatu? Gatu lebih jauh lagi. Kak Gatu dari Pati, Kabupaten Pati, tapi
desanya lebih jauh lagi sampai ke pantai utara. Teman-teman tahu pantai utara? Itu di Pulau Jawa ada berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara. Nah, nanti teman-teman boleh belajar sama papa dan mama. Kabupaten Pati itu di mana ya? Nah, Gat ada di pantai utara yang tepi laut. Namanya Desa Puncel, Kecamatan Duku Seti. Di sana di tepi pantai Kak Gat tinggalnya. Ya, di sana banyak ikan. Wah, seru Gat ya Kak Gat ya. sering ketemu bandeng, sering ketemu udang, ada cumi-cumi juga di sana banyak karena dekat dengan laut. Teman-teman Kak Gat juga banyak yang jadi nelayan. Jadi kalau mau cari ikan, wah gampang sekali di sana. Iya, Kak Gat gitu ya. Kak. Iya. Kak Gat, anak keberapa Kak Gat? Nah, Kak Gat itu 2 bersaudara. Kak Gat anak yang pertama, anak yang lebih besar. Kak Gat punya adik 1 perempuan. Sekarang sudah lulus SMA, sudah bekerja juga. Sekarang bekerjanya di Jogja. Tuh. Kak Gat tuh kayaknya baru saja menikah ya Kak Gat ya. Iya. Selamat ya Kak Gat. Terima kasih teman-teman. Iya. Nah teman-teman, Kak Gatu ini adalah edukator untuk kelas PKA. Nah sudah berapa lama Kak Gat? Di Solo sudah berapa lama? Kalau di Solo Kak Gat sejak kuliah. Jadi sudah lama. Sudah sejak 2011 Kak Gat di Solo mulai kuliah. Kalau mulai di lab school Kak Gat mulai tahun 2019. Nah, Jadi jadi berapa tahun sudah Kak Gat? berapa ini? 2 tahun. 2 tahun, Kak Gat di oke. lab school sama Iya. teman-teman kecil semua. Gimana rasanya Kak Gat? Wah, Kak Gat senang sekali sama teman-teman. Bisa belajar bareng, bisa bermain bareng. Wah, teman-teman menyenangkan. Bermain bersama, belajar bersama. Oke, apa sih Kak Gat yang paling menyenangkan selama Kak Gat jadi guru? Yang paling menyenangkan itu bisa bermain sama teman-teman, bisa mengerti teman-teman maunya apa. Jadi Kak Gat bisa tahu, oh ternyata kalau teman-teman begini pengennya begini. Jadi Kak Gat bisa sama-sama belajar dengan teman-teman. Teman-teman juga belajar sama Kak Gat. Jadi kita sama-sama tahu, sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh begitu. Oke, terima kasih Kak Gatu. Nah, sekarang Kak ini mau cerita ya? Nah, ini ceritanya. Iya. Oke, teman-teman, Kak Reni aslinya dari Jogja. Kak Reni tinggal di alun-alun selatan, aslinya ya dari alun-alun selatan itu ke selatan sedikit. Tepatnya di Jalan Panjaitan. Kak Reni pindah ke Solo itu tahun 2015. Jadi sudah berapa tahun nih? 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ini masuk 2021. Jadi ini tahun ke-6 Kak Reni pindah di Solo. Meskipun dulu sebelumnya waktu kuliah Kak Reni juga kuliah di Solo gitu ya. Nah, Kak Reni punya 2 orang adik. Jadi Kak Reni ini anak pertama, adiknya Kak Reni 2 orang laki-laki semua. Nah, semuanya sudah berkeluarga, tinggalnya di Jogja. Kak Reni, Dua-duanya ya Kak? iya. Nah, Kak Reni sekarang berkeluarga juga di sini. Anaknya Kak Reni 2, ya. Yang satu umur 11 tahun, sekarang kelas 5 SD. Yang satu lagi sudah dipanggil Tuhan waktu ada di dalam kandungannya Kak Reni, yang umurnya saat itu usia kandungannya 5 bulan gitu ya. Nah, anaknya Kak Reni yang umur 11 tahun ini laki-laki. Oke, terus Kak Reni mulai jadi guru itu tahun 2014. Jadi ini tahun masuk tahun ke-7 ya. Masuk tahun ke-7 untuk jadi guru. Kak Reni senang, memang Kak Reni memilih profesi ini karena Kak Reni senang bisa main sama teman-teman, sama seperti kakak-kakak yang lain. Kak Reni senang bermain dengan teman-teman. Kak Reni senang bisa memahami teman-teman, bisa menolong teman-teman gitu ya. Tantangannya mungkin Kak Reni melihat bahwa Kak Reni itu pengen sekolah, pengen lingkungan itu menjadi lebih ramah anak lagi, menjadi lebih nyaman untuk teman-teman kecil bermain dan belajar. Itu yang selama ini selalu Kak Reni usahakan, termasuk juga di
lab school gitu ya, kita bangun itu sama-sama di sini. Oke, itu teman-teman. Kalau teman-teman nanti teman-teman boleh cerita juga ya, teman-teman itu hal apa yang paling disukai, apa yang paling nggak disukai, nanti boleh ngobrol ya. Oke, nah kan kita sudah saling mengenal nih, sudah. Terus kita karena dari masing-masing daerahnya tentu ada makanan khasnya masing-masing. Iya. Ada makanan khasnya masing-masing. Nah ini Kak Reni punya kotak. Wah, Apa ya apa isinya itu, ya? Kak, isinya? Nah, kalau kita piknik kita tentu perlu bawa bekal. Kita perlu bawa bekal minum, bekal makanan juga. Nah, isi yang di kotak ini adalah makanan-makanan khas dari tempat tinggal atau asal daerah kakak-kakak yang ada di sini. Kita lihat yuk, apa aja yuk. Nah, apa ini ya? Wah, ini dari mana ya? Siapa yang tahu itu ya? Ini sepertinya dari tempatnya Bu En. Ya, nanti biar Bu En yang cerita ya. Ini apa ini? Coba. Sepertinya ini juga dari asalnya Bu En nih. Terus, wah, ini masih ada lagi nih dari tempatnya Bu En ini. Kita buka. Oh, banyak sekali Bu En bawanya. Bu En bukannya banyak ya. Wah, nih. Terus, belum selesai, masih ada. Ini, ini juga dari tempat asalnya Bu En. Nanti Bu En mau cerita, ya. Kita lihat, kita tanya nanti ya, apa makanan khas yang dibawa Bu En hari ini. Terus, apa ini ya? Yang dibungkus kecil-kecil ini ya. Kita buka dulu. Baunya bau kacang, enak. Apa ya? Ini sepertinya dari daerah Kabupaten Semarang ya. Iya. Siapa tadi yang asalnya dari Kabupaten Semarang? Kak Iwi. Ya betul, Kak Iwit. Ini Kak Iwit, nanti Kak Iwit boleh cerita. Terus, nah yang ini nih, teman-teman sudah pernah lihat ini? Ini makanan khas dari Pati. Siapa tadi yang asalnya dari Pati, yang di rumahnya di dekat Pantai Selatan? Pantai Utara. Maaf, Pantai Utara. Oh iya, maaf. Siapa tadi yang rumahnya dekat Pantai Utara? Bener, Kak Gatu. Nanti Kak Gatu biar cerita. Nah, terus Kak Reni dari Jogja. Kak ini bawa apa ini? Ya, bawa bakpia. Nanti Kak Reni cerita ya. Terus kemarin karena Kak Reni berkunjung juga ke Purworejo, Kak ini bawa makanan khas Purworejo. Nih, nanti kita sama-sama cari tahu apa namanya, bagaimana cara pembuatannya, rasanya seperti apa. Ya, nanti kalau sudah teman-teman boleh mencoba mencari banyak ya Bu di toko-toko pusat oleh-oleh. Nanti kita cari, boleh cari dengan Mama Papa. Oke? Nah, Kak Eka udah siap mau cerita makanan khas daerahnya masing-masing? Siap. Ya, kita tunggu Kak Gatu. Yuk, silakan Bu En dulu ya. Bu ini yang makannya banyak ini Iya, bekalnya. Bekalnya paling Banyak 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 ini. sekali. Oke. Tapi biar bersih dulu Bu En pakai hand sanitizer dulu ya. Oh iya Bu En, tetap harus taat protokol kesehatan ya. Nih, teman-teman di rumah juga jangan lupa ya sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah, ini Bu En akan cerita. Ini apa ya ini? Ini sepertinya tepung ya Kak ya. Nah, apa itu ya Bu En? Ya, ini adalah tepung dari singkong. Jadi singkong itu dikupas, kemudian dijemur. Kalau sudah kering, singkongnya ditumbuk Kak, ditumbuk kemudian disaring jadi tepung halus seperti ini, supaya nanti kita olah untuk buat makanan namanya tiwul. Jadi Namanya Tahu. tiwul. Namanya tiwul. makanan khasnya Iya. tiwul nih yang Bu En bawa. Ya, dan ini tempe kupe. Kalau tempe pada umumnya seperti itu Kak, dari kedelai kemudian diolah itu difermentasi ya Kak ya. Itu kemudian digoreng pakai tepung
Jadi seperti ini teman-teman. Kalau yang tiwul itu Kalau yang tiwul ini, diolah seperti apa Bu? Jadi nah apa caranya nanti? begini Kak. Ini yang singkong sudah jadi Yang sudah tepung. jadi tepung. Ini kita kasih airnya sedikit aja. Sedikit aja. Tadi saya udah steril ini ya Kak. Kita Campur. aduk nih, teman-teman harus kasihnya sedikit-sedikit ya. Oh, harus rata itu Bu? Iya, tapi enggak boleh banyak air Kak, nanti tiwulnya nanti jadinya lembek. Oh gitu. Jadi sedikit-sedikit aja kasih airnya. Nih. Sedikit-sedikit. Bentar lagi. Nah, kira-kira seperti ini nih. Jadi memang agak sedikit ada gumpalan-gumpalan. Oh, tetap ada gumpalan. Iya, Kak. Nanti kalau dia kebanyakan air nanti seperti adonan kita menggoreng tempe Kak. Oh, Jadi iya. iya. Jadi memang harus seperti ini. Nih. Seperti ini teman-teman. Nih. Ini sudah kemudian sudah siap untuk diapakan, Nah, Bu? kemudian ini kita kukus Kak. Tapi kita tidak lama kukusnya. Kita kukus paling 10 menit seperti kita ngukus-ngukus nasi itu Kak. Oke, Nah, ini Bu. harus supaya matang itu harus dikukus dulu 10 menit. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, Nih. Nah, ini tapi tepung apa Bu? Tepung tiwul ya? Heeh. Tepung tiwul yang sudah diberi air dan dikukus. Ya, Nah, jadinya dari seperti tepung itu. singkong tadi. Iya. Cuma dari daerah Buen itu bisa ada macam-macam Kak dibuat makanannya. Oh, Ada gitu, yang Bu suka An. ini tiwul saja, kemudian dicampur dengan kelapa. Oh, kelapa Parutan parut kelapa. gitu ya. Ya, parutan kelapa. Cara makannya ya udah dicampur sama parutan Oh, kelapa diaduk gini. gitu. Oh iya, Bu. Ini nanti bisa kita langsung kita nikmati. Ada yang suka manis, ada yang suka asin. Oh, Kalau manis ya kita parutan kelapanya ini dikasih gula. Kalau suka asin ya Dikasih parutan garam. kelapanya ini dicampur garam. Oh iya, Bu. Terus ada lagi kalau tempatnya Bu En itu nasi tiwul tapi buat makan Kak. Oh, bisa Nih, ya, Bu? teman-teman. Nah, Oh, ternyata ini nggak cuma untuk cemilan ya ya, Bu? dari tiwul yang belum ada campuran ini tadi dicampur nasi putih sedikit, jadi seperti ini. Nah, kalau di desanya Bu En biasanya dimakan dengan sambal korek itu atau sayur lombok atau bisa juga gudangan, itu tergantung selera. Kalau saya suka ini dengan sayur lombok Kak. Oh iya, Bu. Mantap. Besok kapan-kapan kita bikin sayur lombok. Mantap. Bu En, ini rasanya seperti apa ya? Ini rasanya Manis sih atau gimana? tidak ada rasanya Kak, kayak nasi ya, teksturnya lain sih ya. Ya. Jadi memang bau-bau singkongnya ada, bau-bau singkongnya ada. Cuma kalau dia kasih kelapa kayak gini, itu rasanya lebih gurih. Oh Iya. ya. Mungkin teksturnya agak lebih sedikit lebih lihat dibandingkan nasi Iya, ya. iya, Kak. Lebih sedikit. Tapi juga ini tidak semua perut bisa menerima Kak. Nanti Oh, saya iya. tidak terbiasa makan, biasanya juga tidak tahan. Tapi kalau yang biasanya sih asli Wonogiri ya tahan. Saya asli Jogja juga tahan, Bu En. Saya simpati juga tahan. Tetap tahan ya. Oke, ini biasanya disajikan pada saat apa, Bu En? Kalau di desa itu kalau dulu ini menjadi makanan utama Kak, tapi karena sekarang sudah zamannya sudah berkembang, jadi kita lebih cepat praktisnya aja karena ini memerlukan proses yang panjang, jadi harus menunggu singkong dikeringkan. Jadi Iya. sekarang hanya orang-orang tertentu yang mengkonsumsi nasi tiwul. Oh, jadi bukan untuk makanan pokok lagi Iya, ya, Bu En? iya. Kalau dulu sebagai makanan pokok, kalau sekarang sudah kalau aku pengen bikin baru Bikin Iya. ya. Oke, wah berarti ini kalau misalnya pas kumpul keluarga dinikmati sama-sama dengan keluarga gitu ya, enak sekali ya, Bu enak En, ya? sekali Kak. Iya, oke. Nanti teman-teman boleh tadi bahan-bahannya apa yang Bu En sampaikan tadi? Tepung tiwul. Iya. Itu bisa dicari di sini Bu Kalau En, di tepung Solo. tiwul biasanya kalau di Solo susah Kak, agak susah. Oh, Kalau gitu. di pasar-pasar Wonogiri masih banyak yang jual tepung ya. tepung singkong ini. Ya, jadi teman-teman perlu tepung singkong, kemudian air, lalu parutan Parutan kelapa, kelapa. dan garam atau gula Iya, ya Bu En ya. iya. Oke. Nanti Jangan lupa teman-teman ini boleh. kalau ngukusnya kelamaan juga nanti lembek Kak. Oh, jadi ngukusnya 10 menit saja. secukupnya saja, Iya. 10 menit saja. Iya.
Oke Bu En, terima kasih banyak Bu En. Nanti kita nikmati sama-sama ya. Iya, Kak Wiwit. Oke, nah sekarang ke Kak Wiwit tadi bawa makanan kecil-kecil, apa itu Kak Wiwit yang sudah dibungkus? Iya, Kak Wiwit bawa namanya ini enteng-enteng gepok. Nah, kita pakai hand sanitizer dulu Kak Wiwit. Iya, Kak Wiwit pakai hand sanitizer dulu. Nah, udah. Nah, ini enteng-enteng gepoknya. Iya, ini kenapa dinamakan enteng-enteng gepok? Karena cara pembuatannya digepok-gepok. Oh, digepok-gepok gitu, itu dipukul-pukul supaya Oh gitu ya. supaya tercampur supaya Bahannya apa remuk. aja Kak Wiwit? Ini bahannya dari kacang tanah yang sudah dikupas kulitnya, kemudian gula pasir, dan sedikit garam. Jadi garam secukupnya supaya nggak terlalu asin. Nah, cara bikinnya, jadi kacang tadi yang sudah dikupas kulitnya dihancurkan sampai halus. Jadi enggak yang remuk tapi enggak terlalu halus banget kayak tepung tadi yang punya Bu enggak, jadi cuma sampai hancur. Kalau sekarang untuk lebih memudahkan pakai blender. Itu kacangnya. Jadi setelah disangrai tapi ya. Jadi kacangnya kulitnya dibuang dulu, kemudian disangrai terus dihancurkan. Terus nanti tempat lain ada gulanya nanti dipanaskan Kak. Gulanya dipanaskan sampai jadi bentuk karamel gitu ya? Oh, iya. sampai lengket itu. Kemudian kalau sudah nanti kacangnya dicampurkan di situ, dicampurkan, diaduk rata, dan diambil terus digepuk-gepuk di meja. Digepuk-gepuknya pakai kayu. Nah, tapi nggak boleh sembarang kayu sawo. Buah kayu pohon sawo Kak? Iya, dari pohon sawo. Itu. Digepuk-gepuk nanti sampai halus, sampai rata, pokoknya digepuk-gepuk diratakan di meja gitu. Kalau sudah nanti dicampur lagi kacangnya, diambil lagi sampai sampai tercampur. tercampur rata Iya, gitu kalau ya. sudah benar-benar sudah lengket, sudah rata, nanti dipak dibentuk jadi bentuk ini, bentuk segitiga. Coba Ini dibuka, bentuk Kak. prisma. Nah, ini sebentar Kak Wit buka dulu. Nih nanti, seperti ini. Bentuk prisma. Warnanya Jadi, coklat ya Kak? iya, Seperti kacang warnanya gitu coklat. Jadi ini tadi yang karamelnya campur kacang itu kan diratakan di meja, terus kemudian dicampur lagi di tengahnya ini dikasih kacang yang sudah Utuh? yang sudah dihancurkan Kak, yang sudah dihancurkan tadi, kemudian dibentuk. Bungkus. Dibentuk. Jadi ini kayak padat tapi kalau dibuka jadi sebentar nanti takutnya jadi agak teksturnya agak jadi agak hancur nanti. Oh iya, karena nanti kacang yang digepuk-gepuk Iya, tadi ya Kak Iwit ya. gitu Kak. Oke, itu makanan khas dari Kabupaten Semarang ya Kak Iwit ya? Dari Kabupaten Semarang, tepatnya di pembuatannya di daerah Sidomukti, Salatiga Kak. Oke. Jadi ceritanya waktu itu ada orang dari Cina terus datang ke Salatiga, tinggal di sana, namanya Kue Chong Bak. Itu tahun 1920-an. Nah, dia tuh sore-sore pengen bikin camilan. Nah, karena di Salatiga khususnya di daerah Sidomukti itu di petaninya saya banyak kacang tanah, kemudian dibuatlah itu. Itu terus kalau pas karena dia di ibadahnya di Klenteng, jadi dia bagi-bagi itu ke warga sekitar, masyarakat Salatiga, masyarakat Sidomukti, dan mereka suka ternyata. Sampai sekarang akhirnya diproduksi. Jadi makanan khas Kabupaten Semarang ya. Iya. Oke Kak Iwit, terima kasih Itu, Kak Iwit untuk teman-teman. ceritanya. Kasih Kak Iwit. Siapa duluan yang mau cerita, Kak Gatu atau Kak Reni ini? Kak dulu ya yang Kak jauh Gat, ya. boleh silakan pakai hand sanitizer dulu. Oh Kak Gat. iya.
Bentar, kakak pakai hand sanitizer dulu. Dibalik enggak? Apakah perlu dibalik kakak tuh? Pak, kakak pakai ini ya. Ya. Dadah, iya. Bentar ya, kakak pakai hand sanitizer dulu. Teman-teman, tahu nggak tadi kakak bawa apa? Masih ingat nggak ya? Tadi kakak itu udah bilang ya? Belum kan? Oh belum ya? Oh belum ya. Oke. Kakak bawa ini. Ini namanya sarang madu teman-teman. Apa kak Kat? Sarang madu. Oh iya. Nih, kakak Kenapa ya kak Kat kok dinamakan sarang madu? ini dinamakan sarang madu karena bentuknya seperti sarang madu. Kakak ambil satu ya biar lebih jelas ya. Nih, ini bentuknya kayak sarang madu atau sarang tawon. Teman-teman pernah lihat madu yang di sarang lebah? Nah, bentuknya hampir seperti ini. Ini yang warna apa ini? Coklat. Ini seperti madu. Yang putih keputihan ini sarangnya. Nah, teman-teman, ini dibuat dari tepung beras. Kalau tadi tiwulnya Bu En dibuat dari apa? Tepung singkong. Tepung singkong. singkong. Kalau ini sarang madu yang dibawa Kak Gat dibuat dari tepung beras. Nah, tepung beras itu dicampur dengan santan kelapa tua. Ya, nanti ada tepung beras dimasukkan wadah dulu. Terus ada santan dimasukkan ke wadah juga, diaduk sampai rata, sampai kalis namanya adonannya. Kalau yang suka pakai telur boleh dikasih telur, kalau enggak juga boleh. Itu sesuai selera ya. Terus ditambahkan garam juga secukupnya, nggak usah banyak-banyak, nanti terlalu asin juga biar lebih gurih gitu. Nanti diaduk semuanya sampai kalis. Kemudian adonannya itu dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, nanti dibuat begini, digoreng di wajan atau penggorengan yang berisi minyak ya, minyak yang panas itu nanti langsung dimasukkan ke sana, diputar-putar, nanti bentuknya jadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian nanti setelah matang diangkat. Setelah diangkat ditiriskan dulu teman-teman supaya kering. Kemudian kalau mau dimakan ini digoreng lagi, yang tadi sudah kering digoreng lagi supaya apa? Supaya lebih renyah. Kalau digigit bisa kriuk gitu. Oh, jadi gorengnya 2 kali kak? Iya Kak, jadi biar digigit bisa kriuk gitu. Oke. Nah, setelah digoreng yang kedua kali ditambahkan ini gula merah. Nah, Ditunggu caranya sampai dingin dulu kan ya kak? iya, dikasih gula merah yang sudah dipanaskan sehingga menjadi cair, kemudian diteteskan membentuk ini seperti ini. Jadi sarang madunya siap dinikmati. Oke, wah Gitu. rasanya gimana itu kak Kat? Kalau rasanya karena ini mengandung santan, rasanya gurih Kak. Oh, jadi Tapi yang karena- sarangnya itu, yang bagian putih kekuningan itu rasanya gurih. Iya. Terus? Kalau ini yang coklat karena ini gula, jadi pasti rasanya Manis. iya, Manis, rasanya manis. iya. Jadi ini kalau dimakan bersama-sama, kombinasi rasanya itu manis dan gurih dan renyah. Oh. Ya, kalau dimakan bisa kriuk gitu rasanya. Tadi Itu namanya apa kak Kat? Nah, namanya tadi apa? Sarang madu. Makanan khas dari Makanan khas dari Pati. Pati. Oke, Iya. ya. Biasanya dimakan pada saat apa kak Kat? Kalau ini biasanya dipakai buat cemilan, tapi sering digunakan untuk acara-acara seperti ada yang nikahan gitu. Biasanya untuk hidangan di acara nikahan atau acara-acara misalnya ada pertemuan rapat di desa seperti itu. Itu teman-teman. Oke kak Katu, terima Sekarang- kasih untuk ceritanya. Iya, sekarang karena ini mau cerita Ya. ya teman-teman. Nah, ini pakai hand sanitizer. Ya, sebentar ya. Kak ini pakai hand sanitizer dulu supaya bersih dari kuman. Kak ini tadi asalnya dari mana?
Jogja. Iya, Kak Reni aslinya dari Bawa Jogja. apa? Ya, Kak Reni bawa apa ini yang bulat-bulat ini ya? Ini namanya bakpia. Teman-teman ada yang sudah pernah mencicipi bakpia? Ya, rasanya gurih dan manis. Kalau tadi sarang madu, gurih dan manis, sama seperti bakpia, cuma sarang madu renyah gitu ya Kak. Nah, kalau bakpia ini lebih empuk gitu ya. Nah, bakpia ini dibuat dari, kalau tadi Kak Iwit yang enteng-enteng dari kacang ya. Nah, ini dari kacang hijau yang sudah dikupas ya. Jadi ada dua bagian adonan nih, adonan yang luar dan adonan yang dalam. Adonan yang luar itu dibuatnya dari tepung terigu nih. Ini yang warna putih ini loh teman-teman. Ini dibuat dari tepung terigu, dicampur santan, dicampur gula dan garam, kemudian dimasak gitu ya, dibuat jadi diaduk-aduk sampai jadi kalis, jadi adonan gitu. Kemudian yang bagian dalam itu dibuat dari kacang hijau yang sudah dikupas ya, sudah dikupas, kemudian dikukus, sudah dikukus, kemudian dimasak, dicampur dengan santan, dengan gula, dengan garam. Jadi kebayangkan gimana gurihnya ya, gurih dan manisnya. Kita coba lihat bagian luarnya ini kan warnanya cenderung putih ya, putih agak kecoklatan. Kita lihat yang bagian dalamnya ya. Ini buka dulu. Ya, warnanya agak kehijauan karena tadi dibuat dari apa? Kacang hijau yang sudah dikupas. Iya. Kemudian sesudah, jadi adonan yang luar tadi dibulat-bulatin kan, dibuat jadi bulat gitu, kemudian diisi oleh adonan kacang hijau kupas tadi, lalu dipanggang ya. Nah, sebenarnya di awalnya dulu pada tahun 1940 ada seorang dari Cina itu yang membuat bakpia ini, tapi dulu isinya daging. Jadi isinya bukan kacang hijau, tapi isinya daging gitu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman ke Jogja, kalau beli bakpia itu kan ada yang namanya bakpia 25, bakpia berapa gitu ya. Nah, karena zaman dulu itu kan belum ada merek dagang nih. Jadi masing-masing orang yang bikin bakpia itu menamai bakpianya dengan nomor rumahnya masing-masing. Misalnya nih kalau Kak ini bikin bakpia, rumahnya Kak ini nomor 10. Nah, ini disebutlah bakpia 10 gitu. Nah, sampai sekarang bakpia ini masih jadi oleh-oleh khasnya ketika dari kalau teman-teman ke Jogja gitu ya, itu masih teman-teman sekarang banyak sekali, bahkan di Solo pun sudah banyak yang dijual di toko-toko oleh-oleh. Teman-teman boleh mencicipi nanti, minta mama, ajak papa, yuk mas kita coba, kita beli bakpia, atau kita cari enteng-enteng gepuk, atau kita coba nikmati tiwul, atau kita cari sarang madu misalnya gitu ya. Nah, itu tadi Kak ini jelas kita tentang bakpia. Tadi kita mungkin boleh dipasang lagi Kak Datu di sana, yuk kita ngobrol bareng-bareng sama-sama. Oke. Daerah itu banyak banget ya. Iya, Kak. Iya. Itu aja Bu mungkin baru satu ya. Iya, kami juga baru satu. Yang lain masih banyak sekali. Iya. Kak Datu mungkin juga dari pagi banyak sekali makanan khas yang lain gitu ya. Kak ini juga masih ada banyak, mungkin kalau di Jogja ada gudeg. Banyak ya, itu masih ada gudeg yang terkenal itu, dan ada makanan-makanan khas yang lain. Nah, teman-teman tadi sudah cerita-cerita, sudah kenal edukatornya Lab School. Ada Kak Iwit yang aslinya dari Kabupaten Kabupaten Semarang, ada Bu En yang aslinya dari Kabupaten Wonogiri, ada Kak Datu yang aslinya dari Kabupaten Padi. ya, dan ada Kak Nini yang aslinya dari Jogja. Jadi teman-teman edukator yang sini tuh asalnya dari daerah yang berbeda-beda, punya kesenangan yang berbeda-beda kan ya.